Itu Pak, karena PD, saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh toke. Ya mungkin temannya polisi. Kalau saya lihat posisi kasus ini, memang polisi salah menerapkan unsur-unsur pidananya. Dia kalau saya lihat ada visumnya ya, mohon izin Pak Ketua, ada visum, berarti kan ada berdarah atau luka itu baru ada visum. Kalau tidak ada visum, tidak berdarah, tidak ada luka, itu juga merupakan tindak pidana ringan. Nah, saya lihat orang tuanya ini lebih pede, percaya diri karena polisi sudah menetapkan gurunya sudah jadi tersangka. Itu saya maafkan, tapi prosesnya ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur. Kita sudah membahas berapa. Ini kan mungkin besok juga ada yang mau ke Jambi. Ini tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Bukan restoratif justice di sini, restoratif justice, tapi memang polisinya tidak boleh menerapkan pasal itu, perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena tidak memenuhi unsur-unsur itu. Niatnya itu tidak ada. Niat jahatnya tidak ada. Nah, ini juga ibu disuruh lapor 1 kali 1 minggu 80 kilo. Ini polisi ini begini nih yang merusak citra Polri. Siapa Kapolda? Nah, mungkin ini memang nanti harus dihentikan penyidiknya. Penyidikannya harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Tidak boleh. Itu Pak. Di restoratif salah satu persyaratan RJ itu harus ada persetujuan korban. Nah dia berlindung di situ. Saya nggak mau. Proses jalan terus. Ini bukan pidana. Nah oleh karena itu saya kira Komisi 3 akan memberitahuan kepada Bareskrim mungkin atau ke Kapoldanya agar ini segera dihentikan penyidikannya. Itu Pak, karena PD, saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh toke. Ya mungkin temannya polisi. Mungkin. Lah kan saya dulu polisi Pak. Biasanya yang begitu-begitu berteman dengan polisi. Kalau yang punya toke ya, itu biasanya berteman dengan polisi dengan jaksa Pak. Jadi itu anunya. Polisi terlalu cepat mengambil langkah-langkah penyidikan itu. Saya nggak tahu apakah lewat gelar perkara, penyelidikannya sampai sejauh mana sehingga bisa. Saya kira itu pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Endang, kemudian Pak Hinca, baru Pak Nyoman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, Ibu, Bapak, guru dari Jambi beserta yang lainnya. Setelah mendengar paparan peristiwa ini, kita semua jadi miris, Bu. Jadi prihatin dan sedih gitu ya. Seharusnya seperti yang tadi sudah disampaikan, tindakan untuk mendisiplinkan anak murid itu tidak boleh dipidana. Apalagi tindakannya masih dalam batas-batas kewajaran. Kecuali kalau ibu ambil kayu, dipukuli terus anak itu, mungkin dikejar-kejar, nah itu sudah tidak wajar. Seperti yang disampaikan tadi pimpinan bahwa dilihat kasusnya kan mensreanya tidak ada. Harusnya ini tidak boleh dipidana.
Yang jadi pertanyaan kira-kira rekan-rekan polisi di sana sudah paham belum ya apa itu mens rea, apa itu actus reus. Tapi saya pikir mereka sudah paham semua di sana. Hanya yang patut kita cari tahu mengapa hal ini tetap dilakukan. Proses tetap dipaksakan. Kemudian yang sangat menarik bagi saya, sementara ibu masih diproses hukum, masih berjalan, tiba-tiba suaminya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ditahan lagi. Ternyata ada hubungan antara si anak murid, bapaknya si anak murid tadi ya, yang katanya tokoh di sana. Nah ini juga sangat memprihatinkan. Apakah ini secara kebetulan atau memang ada sebuah skenario? Oleh sebab itu pimpinan saya menyarankan hal ini harus kita bahas secara mendalam. Kemungkinan dalam rapat-rapat nanti dengan pihak Polda Jambi akan kita sampaikan terkait dengan hal ini. Jadi untuk Ibu mudah-mudahan nanti teman-teman di Komisi 3 akan membantu Ibu supaya proses hukum ini dapat dihentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hinca? Siap Pak Nyoman terus Pak Bimantara ya. Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ibu Wulandari dan seluruh tim yang jauh datang dari Jambi ke Komisi 3 ini, Rumah Keadilan untuk Rakyat. Pimpinan, kita mengikuti dari awal, mulai dari pimpinan sampai kita semua, dan kita sudah menangkap soalnya. Saya, Hinca Panjaitan, dari fraksi Partai Demokrat, setuju dengan apa yang disampaikan sahabat saya Pak Saparudin dari PDIP. Perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Izinkan saya pimpinan mengusulkan kesimpulan kita, meminta APH baik Polri maupun Kejaksaan yang sudah menangani ini menghentikan perkara ini. Karena memang tidak ada mens reanya. Saya kira penjelasannya semua sudah dijelaskan, Pak Wayan tadi sudah sangat terang, Pak Rikwanto dan Pak Saparudin ini dua DNA-nya ini, dan DNA yang pertama kan belum selesai dan nggak akan pernah berakhir itu, pernah di sana, dan karena itu saya sepakat tadi itu. Oleh karena itu, mengapa saya mengusulkan hentikan saja? Karena ini bagian dari evaluasi kita terhadap pelaksanaan KUHP yang kemarin sudah berlaku bersama KUHP 2 Januari 2026. Yang kedua pimpinan, saya mengusulkan agar juga kalaupun tidak dituliskan, memohon izin kepada pimpinan untuk kami nanti yang ditugaskan dari Komisi 3 melakukan kunjungan kerja ke Jambi, ya, kami angkat ini agar seluruh warga Jambi paham kasus ini. Dan kita minta saudara Kapolda dan Kajati di sana memanggil Kapolres dan Kajarinya menjelaskan kasus ini. Dan karena itu seandainya putusan nanti sudah ada, kami minta, kami akan menyampaikan putusan ini. Hentikan perkara ini karena tidak ada tindak pidananya, tidak ada mens reanya. Menurut, kalau saya tadi tidak bilang kami, minimal menurut saya kira hampir semua tadi sudah bilang tidak ada unsur pidananya. Kesimpulan saya itu, dasar latar belakangnya, tadi kalau Asabduh tadi sampaikan tadi, anak nakal dia, saya masih ingat di kampung kami di Asahan, namanya Asahan Merepet. Merepet itu milik guru dan orang tua kita yang perempuan. Saking sayangnya dia kepada anaknya, dia marahi dengan mengeluarkan kata-kata yang panjang sekali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itulah merepet. Begitu merepet. Tapi niatannya mendidik. Saya kira perut saya ini, masih saya ingat itu, ada agak-agak biru-biru sedikit, dicubit. Dan saya rasa cubitan itulah cubitan kasih sayang.
Begitu. Bisa jadi Komisi 3. Itu dia. Jadi cubitan itu kalau dia sedikit sakit, kalau banyak dia sayang. Jadi tergantung kualitas berapa banyak dicubit. Coba Bapak Ketua PGRI kalau cubit sedikit sakit itu. Kalau cubit banyak sayang itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa Ibu Wulandari tidak usah khawatir. Kami semua berada di belakangmu. PGRI jangan khawatir. Angka 3,47 juta anggotamu, hampir sebagian besar adalah guru SD, adalah guru kita semua. Almarhum ibu saya adalah guru SD. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.